Kelana. Episode 6. Peringatan terakhir. Aku terbangun dalam kondisi badan lemas dan juga malu. Ternyata, tanpa aku sadari, semalam itu aku tertidur di lorong hotel. Tubuhku tengkurap di atas lantai berkarpet merah yang lembab dan kotor. Seorang petugas hotel takut-takut membangunkanku sekitar pukul 5 subuh. Disangkanya aku ini mati atau pingsan. Tapi kayaknya emang pingsan sih. Setelah dibangunkan itu, aku pun gak bisa langsung masuk ke kamar karena pintunya terkunci otomatis. Jadi sempat ada drama dulu ke lobi. Tapi yang bikin pikiranku kacau itu adalah ketika kejadian mistis semalam. Yang kualami itu sebenarnya nyata atau halusinasi. Rasanya sih terlalu absurd kalau cuman halusinasi. Aku segera mengingat-ingat semua yang aku lihat sambil mandi pagi. Terus disambungin sama gambaran mimpi aneh yang selama ini aku alami. Ternyata penampakan gadis bergaun merah yang selama ini menutup mimpi-mimpiku dengan berdiri di lorong gelap itu adalah di lorong hotel ini. Padahal mimpi itu jauh terjadi sebelum peristiwa ini aku alami. Gila, ini jedanya hampir 3 mingguan lalu. Bahkan sebelum aku kenalan sama Yusuf. Tapi kenapa gambaran visualnya bisa sama persis dengan apa yang aku lihat semalam? Hantu gadis itu, masa iya datang dari masa depan? Atau ini firasat akan apa yang akan aku alami ke depannya nanti di pendakian Semeru? Atau di Randu Tompe? Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya hantu gadis bergaun merah itu? Lalu Yusuf. Ini sudah kedua kalinya aku melihat kamar Yusuf berganti pemandangan menjadi sebuah kuburan. Kuburan yang masih baru, bertabur kembang, gundukan tanah merah. Penampakan pertama dari kuburan itu sudah terjadi jauh di awal-awal aku kenalan sama dia. Dan sekarang terulang lagi. Tapi jauh lebih menyeramkan. Yang sekarang ini ada sosok pocong di atasnya. Apakah ini pertanda kematian? Aduh, aku gak boleh mikir kayak gitu nih. Bahaya. Pamali. Tapi diabaikan gitu aja juga kayaknya gak mungkin. Tiba waktu sarapan pagi. Ekspresi wajahku yang pucat langsung kebaca sama Om Will dan hampir separuh anggota ekspeditor. Aku bilang kalau aku ini cuma kurang tidur. Dan aku gak bisa memandang Yusuf tanpa melibatkan prasangka yang enggak. Akhirnya, aku membereskan rasa penasaranku. Aku memastikan ke Yusuf setelah kami sarapan. Lo semalam ngerasain sesuatu yang aneh gak di kamar? Tanyaku. Yusuf cuma angkat bahu. Emangnya ada apa semalam? Gempa? Tanya dia balik. Ah, jelas sudah. Kayaknya penampakan semalam itu cuma dari sudut pandangku aja. Meskipun semi halusinasi, pertanda ini gak bisa gitu aja diabaikan. Aku tetap menganalisanya diam-diam. Sekitar pukul 9, rombongan ekspeditor kembali berangkat. Formasi penumpang mobilnya sedikit berubah. Kali ini, Om Will menarikku buat masuk ke mobilnya, mendudukanku bersebelahan dengan Yusuf di kursi tengah. Di tengah perjalanan bertolak dari Semarang itu, Om Will memulai sebuah obrolan. Prana, ada satu hal yang mungkin perlu kamu ketahui sebelum kita semua mendaki Semeru nanti. Jadi,
Kita semua akan singgah dulu semalam di villa saya. Letaknya di kaki Gunung Semeru. Ya nggak cukup jauh lah. Kamu santai-santai saja sama Yusuf. Cuman perlu saya kasih catatan. Jangan macam-macam di villa saya. Aku langsung bingung dengan peringatan itu. Macam-macam gimana maksudnya, Om? Om Will terlihat mengatur ucapannya. Ya, pokoknya jangan kelayapan lah. Santai aja di dalam rumah sampai hari pendakian dimulai. Aku mengangguk. Bagiku, peringatan itu masih terdengar wajar. Sekarang, saya perlu minta handphone kamu, Prana. Kata Om Will tiba-tiba. Kenapa dia minta HP aku? Biar saya yang mengamankan. Ingat, ekspedisi kita ini nggak boleh bocor keluar. Jadi saya perlu memastikan itu dengan baik. Kata Om Will lagi. Entah kenapa, aku ngerasa ekspresi wajah beliau agak berubah. Jadi lebih sedikit mengancam. Mendengar permintaan yang aneh dan tiba-tiba itu, aku menoleh ke arah Yusuf buat minta konfirmasi. Dan Yusuf hanya mengangguk, seolah memintaku untuk menuruti permintaan bokapnya, tanpa banyak tanya. Tapi, aku ngerasa ini sedikit janggal. Handphone kan barang privat. Akhirnya aku bilang ke Om Will, kalau aku janji HP-nya aku matikan, jadi nggak perlu dia pegang. Tolong Prana, handphone kamu. Suara Om Will merendah, tapi justru malah jadi terdengar lebih mengancam. Ini orang, entah kenapa kok bisa bikin aku ketakutan ya. Karismanya, ada yang lain dengan karismanya. Akhirnya, sambil menahan kecurigaan, aku langsung kasih handphoneku ke tangan Om Will yang sejak tadi berada dalam posisi meminta. Begitu handphoneku berpindah tangan, mobil kami langsung melipir ke tepi jalan, dan aku dibalikin ke mobilku yang semula bareng Yusuf. Sejak momen itu, aku langsung diam 1000 kata. Ini pasti ada sesuatu. Perjalanan kembali berlanjut dalam suasana yang lebih sunyi. Yusuf dan Seno yang satu mobil denganku sama sekali nggak ajak ngobrol. Akhirnya karena jenuh, lama-lama aku jadi ketiduran. Sisa perjalanan gak berhasil aku ingat. Sekitar beberapa jam kemudian, aku tiba-tiba kebangun gara-gara ada suara obrolan bernada panik di dalam mobil. Sambil gelagapan, aku celingukan, ngelihat orang-orang di dalam mobil lagi ribut berdiskusi. Pas udah bener-bener sadar, ternyata mobil yang kami tumpangi nyasar kepisah dari rombongan konvoi. Di luar jendela, suasana lagi hujan deras dan berkabut. Yusuf langsung sibuk buka-buka maps di handphonenya, sambil ngarahin sopir kami yang juga kelihatan gelisah. Dan yang bikin gelisahnya nular adalah karena dia bilang sesuatu yang sangat janggal. Ada apa sih, Suf? Aku bertanya sambil kebingungan. Yusuf langsung menjelaskan singkat kalau tadi mobil yang kami kendarai tiba-tiba menikung tajam sampai keluar jalur. Gara-gara sopir kami ngerasa ngelihat rombongan babi hutan yang menyeberang jalan. Dan akhirnya, karena hujan lagi deras-derasnya, mobil kami sempat ketahan lama di tanah berlumpur di pinggiran jalan. Begitu berhasil naik lagi ke jalan, mobil jadi kepisah dari konvoi ekspeditor. Tapi anehnya, begitu dikejar, mobil kami malah nyasar ke jalan lain yang gak beraspal. Bang Hans yang duduk di sebelah kemudi masih kesal dengan cerita babi hutannya si sopir. Mana ada babi, Pak Ijo? Lu salah ngambil jalan lagi. Balik, Jo. Bang Hans tambah kesal kayaknya.
Tapi ini kata map suruh lurus aja om, kata Yusuf nimpalin. Nggak usah map-mapan, udah jelas salah ini. Suasana di mobil makin runyam. Hanya aku dan Seno saja yang nggak bersuara. Di saat semua orang lagi sibuk sama urusan jalur, pandanganku tiba-tiba ketarik buat ngelihat ke arah pinggiran jalan. Dan aku pun tercekat, saking kagetnya. Di saat mobil melaju lambat di jalanan yang kasar dan berbatu, aku melihat ada sosok orang-orang yang berpakaian lusuh, khas pakaian orang desa di Jawa, berjejer di antara pepohonan. Mereka diam berdiri gitu aja, tanpa ekspresi. Wujudnya gak terlalu jelas karena terhalang kabut dan sebagian ketutupan semak belukar. Semakin mobil melaju, semakin banyak sosok orang-orang yang terlihat berlusin-lusin. Itu apaan? Sekuat mungkin aku berusaha buat berpaling, tapi entah kenapa kayak ada energi magis yang menahan tubuhku. Sampai kemudian aku melihat satu sosok yang sama sekali gak asing nyelip di antara sosok-sosok berpakaian lusuh itu. Si gadis bergaun merah. Kenapa dia bisa ada di situ? Entah kenapa, begitu sosoknya kelihatan, kesadaranku lama-lama kayak terhipnotis. Dalam hitungan detik, aku udah gak inget apa-apa lagi. Prana, bangun Prana. Aku mendengar suara Yusuf sambil merasa ada yang mengguncang-guncang tubuhku dengan keras. Begitu terbangun, aku gelagapan membetulkan kacamata. Ternyata kami sudah sampai di lokasi. Aku celingukan sambil kebingungan mencari tahu. Enak banget loh, bangun-bangun langsung nyampe. Gak perlu ikutan drama nyasar tadi, kata Yusuf ngeledek. Aku sih masih bingung, gak tahu ada di mana sekarang. Kita udah sampai Probolinggo, kata Yusuf. Suasana waktu itu begitu dingin dan suram, kayak udah maghrib. Padahal, kata Yusuf, ini masih jam 4 sore. Begitu turun, aku langsung ngelihat sebuah rumah besar, berhalaman luas, yang terasing sendirian di tengah-tengah hutan. Sudah ada 4 mobil lain terparkir di sana, termasuk mobil Om Will. Dan segala penampakan ganjil waktu mobil nyasar tadi langsung terlupakan begitu saja. Kami langsung bergegas masuk karena hujan sudah mulai turun. Gokil juga, bisa-bisanya bokap Yusuf punya villa sebesar ini di kaki gunung. Begitu masuk, rombongan yang lain ternyata sudah menunggu sambil ngopi-ngopi dan bersantai di ruang tamu. Ada Om Will, Bu Katerina, Bang Alex, para sopir, dan ada beberapa orang yang gak aku kenal. Sepertinya mereka yang ngerawat villa ini. Semua menyambut kami dengan berondongan pertanyaan. Bang Hans dan Yusuf langsung sibuk menjelaskan situasi waktu mobil nyasar tadi. Dan di saat itulah, aku kembali teringat sama penampakan yang aku lihat di pinggir jalan. Orang-orang berpakaian lusuh itu. Kalau saja nggak ada sosok gadis bergaun merah itu, mungkin aku akan anggap penampakan biasa. Tapi, sosok itu udah muncul berminggu-minggu sebelum keberangkatan ini. Dan entah kenapa, aku jadi mikir, itu orang-orang yang berdiri berjejer adalah sosok yang sama dengan yang mengejar-ngejarku di dalam mimpi. Apa ini maksudnya? Setelah sambutan singkat di ruang tamu itu, kami langsung diarahkan ke kamar masing-masing buat beristirahat oleh sepasang suami istri paruh baya. Tapi, tiba-tiba aku ditarik oleh Om Will ke beranda rumah. Aku menurut aja, dan aku kaget melihat seorang laki-laki tua berambut gondrong beruban sedang berdiri di sana sambil merokok.
Om Will mengenalkan aku ke sosok itu. Wongso, kata lelaki tua itu sambil bersalaman. Cengkraman tangannya terasa begitu kuat. Om Will langsung menjelaskan kalau kita bertiga mau membicarakan kemampuan aku melihat dunia gaib. Katanya akan berhubungan dengan pendakian nanti. Kemudian dia mempersilahkan Ki Wongso menjelaskan. Kata Ki Wongso, jalur yang akan kita lewati besok itu bukan jalur umum, angker. Biasanya Dedemit akan mengincar yang punya kemampuan khusus buat digoda. Itu bahaya katanya. Om Will menambahkan, begini Prana, maksud Ki Wongso ini baik. Beliau gak akan ingin kamu kenapa-napa. Dan gak ingin perjalanan kita juga kenapa-napa. Makanya, beliau mau mencoba meminimalisir penyebabnya. Aku langsung bingung sendiri. Meminimalisir? Saya akan menutup mata batin sampean, kata Ki Wongso.